Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya Ikhwanul Ihsan. Di edisi kali ini masih edisi pribadi, cerita pribadi, belum pakai narasumber karena suatu saat nanti kita akan cari narasumber yang sahih, yang benar-benar qualified lah untuk acara kita ini gitu. Sahabat semua, saya hobi menulis di beberapa di media 80 sampai 90-an. Tapi begitu sudah jadi pegawai dulunya, mulai stuck, mulai akhirnya berhenti sama sekali. Tapi alhamdulillah masih banyak tulisan-tulisan saya, clipping-clipping lama yang saya simpan. Ini masih clipping-clipping asli. Nah, kali ini pengen rasanya sesuatu yang pernah saya tulis tapi masih up to date, masih relevan untuk kita bicarakan pada hari ini. Contoh, ini ada satu tulisan saya. Saya tulis di tahun 91, Januari 91, judulnya tentang golongan cendekiawan. Nah, sahabat, kalau kita lihat sekarang ini, mana sih yang namanya cendekiawan sekarang? Apalagi mungkin cendekiawan di Indonesia gitu. Saya tahun 91 sudah menulis tentang ini sebenarnya berangkat dari waktu itu dibentuk di Indonesia ini ada yang namanya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Itu di tahun 80-81. Waktu itu banyak nama, antara lain ada seperti Abdul Rahman Wahid, almarhum Gus Dur, ada B.J. Habibie melapor ke Presiden Soeharto waktu itu dengan gejolak negara pada saat itu dianggap perlu kita membentuk suatu wadah yang namanya ICMI. Maka lahirlah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sampai berakar ke seluruh provinsi juga ada para tokoh, para cendekiawan, ahli-ahli semua ngumpul di ICMI. Latar belakangnya barangkali sesuai dengan kondisi pada saat itu dibutuhkan semacam lembaga atau cendekiawan ini butuh satu tempat bermusyawarah, berdiskusi sehingga menghasilkan memberikan masukan-masukan yang cerdas ke presiden pada saat itu. Namun sebenarnya waktu ICMI lahir juga banyak pro dan kontra. Apakah memang cendekiawan ini harus dilembagakan? Apakah seorang cendekiawan harus diorganisasikan? Karena kita tahu ketika seseorang dilembagakan atau diorganisasikan, maka otomatis mereka pasti terikat dengan aturan-aturan yang ada. Nah, beberapa cendekiawan itu menolak bergabung dengan ICMI. Jadi contoh kalau misalnya Rendra, seorang ahli puisi, seorang seniman, budayawan yang luar biasa, yang kita anggap seorang cendekiawan di bidangnya, itulah malah menyatakan bahwa cendekiawan itu adalah orang-orang yang berumah di angin. Kalau dia berumah di angin, maka dia tanpa alamat, tanpa tempat, maka dia bebas bicara tentang apa saja di luar batas ruang dan waktu. Itulah cendekiawan yang sebenarnya. Tapi ketika cendekiawan ditempatkan pada satu lembaga, satu rumah, maka dia pasti terikat dengan hal-hal yang aturan yang mengikat di lembaga itu sendiri gitu. Ini tulisan saya baca-baca lagi, saya cari-cari lagi, kayaknya sih masih sangat relevan untuk kita bicarakan. Sahabat semua, ini bermula saya kutip seorang Julien Benda, itu cendekiawan Prancis, itu di tahun 1927, itu pernah menulis sebuah buku tentang cendekiawan Prancis. Nah, ini nggak tahu persisnya gimana, tapi judul bukunya La Trahison des Clercs, yaitu pengkhianatan kaum intelektual. Tahun 1927, Julien Benda itu sudah cerita tentang pengkhianatan kaum intelektual di Prancis yang menghalalkan segala cara untuk kepentingan kelompok demi kemenangan politik Prancis pada saat itu. Waktu Julien Benda menulis ini tahun 27, ini banyak juga pro dan kontra. Banyak juga yang menghujat Julien Benda. Tetapi 20 tahun setelahnya, di tahun 1947, justru buku ini menjadi booming lagi. Malah dicetak lebih banyak, diterjemahkan dengan berbagai bahasa, dan ini pasti menjadi salah satu pegangan atau pedoman bagi para cendekiawan, penulis-penulis, dan lain-lain. Apa yang dibilang Julien Benda di bukunya? Salah satu yang dikutip itu adalah bahwa kaum intelektual Prancis saat ini lebih banyak mementingkan nilai-nilai praktis daripada nilai-nilai moral dan ilmu pengetahuannya. Kaum intelektual Prancis telah menjual diri dan melacurkan ilmu pengetahuannya demi kedudukan dan kemenangan politik. Nah loh, sekarang gimana nih kita di Indonesia ini?
seberapa banyak orang sudah melacurkan diri, dalam tanda kutip ya, melancurkan keprofesionalannya, melacurkan keilmuannya untuk kemenangan politik atau untuk kemenangan satu pihak-pihak tertentu. Kita nggak ambil dalam bentuk yang paling kecil, karena saya seorang arsitek, saya sarjana arsitektur, saya coba cari, ada nggak arsitek yang melacurkan diri, melacurkan keprofesionalannya. Seorang arsitek dalam bekerja tentu punya etika, di samping estetika, kita juga diatur dengan etika-etika tertentu. Bahkan di IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, selalu penekanan ada pelatihan dan lain-lain terhadap etika. Salah satu misalnya contoh, kalau kita jalan-jalan ke daerah pegunungan atau ke yang punya alam yang cantik, alam yang bagus misalnya, di sana ada bungalow, ada hotel, ada rumah. Tapi di sana juga ada semacam lukisan di dinding atau ada relief-relief di dinding yang juga tentang keindahan alam. Nah, ini bagi kita di kalangan dunia arsitektur, inilah yang namanya melacurkan diri terhadap mendesain itu tadi. Bagaimana mungkin kita membuat sesuatu lukisan atau keindahan alam yang langsung digandengkan, disandingkan dengan keindahan alam ciptaan Tuhan ini. Itu sangat-sangat tidak etis sama sekali. Yang kedua, misalnya seorang arsitek terlalu menerima keinginan bohir. Jadi ada pemilik bangunan, saya mau bangunan saya begini, begini, begini. Padahal itu menyalahi kaidah-kaidah arsitektur, menyalahi etika yang ada di dalam ilmu arsitektur yang kita tuntut. Tapi demi uang banyak, demi uang, si arsitek tetap saja mau mendesain itu. Itu sudah melacurkan keilmuannya. Satu lagi sekarang yang agak hangat di grup-grup juga ada kasus, misalnya di Sumatera Selatan ada benteng Koto Besak, itu mau dibangun rumah sakit. Kita nggak bahas itunya, tetapi rumah sakit 8 lantai didesain, direncanakan oleh arsitek pastinya, dan itu berada di kawasan heritage, kawasan cagar budaya nasional. Nah, ini sejauh mana nih si arsitek boleh atau menerapkan kaidah-kaidah membangun di kawasan cagar budaya terhadap rencana pembangunan itu. Kalau memang sudah, alhamdulillah, berarti nggak ada masalah. Tapi yang kita khawatirkan, begitu kita membangun suatu kawasan heritage, itu pasti banyak hal yang harus terlibat. Contoh, harus ada TABG, tim ahli bangunan gedung, ada TACB, tim ahli cagar budaya. Nah, si arsitek ini juga harus punya sertifikasi yang terkait dengan masalah bangunan-bangunan cagar budaya. Nah, sekarang kita nggak masuk ke yang lain lah. Kalau saya mau kasih contoh, mungkin saat ini udah terlampau banyak. Contoh pelacuran kaum intelektual, contoh pelacuran keilmuan ini, para cendekiawan yang sudah mengkhianati kecendekiawanannya, barangkali gampangnya seminggu 2 minggu yang lalu saya batuk berat. Selama ini kalau saya batuk, saya pasti minum, nggak boleh sebut merek tapi ya, obat batuk yang murah yang ada di semua apotek deh. Itu udah jadi obat batuk keluarga lah pokoknya. Dan itu sudah kami minum puluhan tahun. Tahu-tahu keluar mass media, keluar di medsos, di mana-mana, bahwa obat batuk itu sangat berbahaya karena mengandung ini, itu, ini, itu. Nah, sekarang para intelektual kita di mana? Para cendekiawan kita di mana? Apa mau dibiarin aja nih masyarakat sudah minum obat sekian puluh tahun, obat yang ternyata sangat berbahaya. Sanksi, nggak ada yang disangsi, nggak ada yang pabrik yang ditutup atau ahli obat-obatan yang didenda atau nggak ada, yang diperiksa pun nggak ada. Nah, ini saya pikir juga merupakan suatu hal yang termasuk dalam konteks pelacuran kaum intelektual. Banyak hal lah. Kalau kita lihat kemarin juga ngelihat acara di TV. Catatan Demokrasi misalnya, ada 2 orang tokoh yang berasal dari sumber yang sama, mengaku sama-sama aktivis 98. Di 98 mereka memperjuangkan sesuatu yang sama dalam satu garis yang sama, seide dan lain-lain gitu. Tadi malam langsung jauh berbeda. Kenapa? Karena yang satu sudah berada di kota A, yang satu orang lagi berada di kota B. Ketika ketemu, A dan B malah berantem. Jauh sekali, jadi tidak kelihatan sama sekali bahwa mereka berasal dari satu golongan yang sama. Sahabat semua, saya menjadi keprihatinan sekali pada akhir-akhir ini Indonesia kalau kita boleh bertanya, siapa yang masih bisa kita sebut sebagai seorang cendekiawan di Indonesia?
Silahkan, mungkin kawan-kawan punya satu nama, mungkin bisa tulis nanti di kolom komentar, atau boleh bicara misalnya, oh si Anu itu masih cendekiawan. Kalau saya udah hampir nggak melihat lagi. Kalaupun boleh saya melihat ada seorang cendekiawan, tapi ketika dia naik, lalu diambil entah jadi menteri, entah jadi staf ahli, entah jadi komisaris di BUMN, maka mereka sudah dikotakkan. Dan isi kepala dan pemikirannya otomatis harus sejalan dengan kotak yang dibuatkan tadi. Cendekiawan, hilang. Pasti hilang. Nah sekarang kalau kita boleh sebut satu nama, misalnya suka atau tidak suka, pro atau kontra silahkan, tapi misalnya Rocky Gerung. Rocky Gerung kita anggap seorang cendekiawan di bidangnya. Dia boleh suka atau tidak suka, dia mencoba membuka cakrawala berpikir kita semua gitu. Yang saya khawatirkan adalah seandainya rezim ini bertukar, kemudian Rocky Gerung diangkat menjadi menteri atau diangkat menjadi staf ahli atau diangkat menjadi penasihat apapun dan dia mau, maka Rocky Gerung sebagai cendekiawan pasti sudah saya coret. Banyak, misalnya siapa lagi nih? Refli Harun. Sejauh ini masih saya ikuti podcast beliau, saya ikuti perkembangannya bagus-bagus. Tapi sampai kapan? Sampai mungkin suatu saat dia mau lagi ditunjuk menjadi komisaris di salah satu BUMN. Begitu langsung coret. Nah, sahabat semua, bagi saya seorang cendekiawan itu memang harus seperti sebagaimana yang disebut Rendra. Dia harus orang-orang yang berumah di angin. Orang-orang yang tidak ada batas, yang tidak bisa dibatasi. Barangkali sampai hari ini kalaupun boleh menyebut nama, saya masih memilih MH Ainun Najib yang masih belum tersentuh, belum bisa dipengaruhi dan tidak terpengaruh. Beliau itu tetap pada jalurnya, mau menyalahi orang, mau menyalahkan orang itu tetap. Nah sekarang kita khawatir Indonesia ini udah sangat-sangat kehilangan para cendekiawan yang mumpuni di bidangnya. Kawan-kawan semua, para sahabat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi memang sulit karena antara profesionalisme dan rasa kecendekiawan yang ditempelkan ke mereka itu memang sedikit berbenturan dengan kebutuhan ekonomi, kebutuhan dan lain-lain, dan itu memang tidak bisa dihindari. Tapi kembali kepada orangnya, kembali kepada hati kita, sejauh mana faktor ekonomi, faktor kebutuhan tadi bisa menghancurkan predikat kita sendiri. Dari sisi lain, saya tidak menyamakan atau tidak mengidentikan bahwa seorang cendekiawan itu harus sarjana. Karena kalau cendekiawan itu sebenarnya tidak wajib, tidak harus sarjana. Bahkan dia mau sarjana sepanjang apapun gelar kesarjanaannya, belum tentu dia seorang cendekiawan. Ada satu kalimat bijak yang menyatakan bahwa gelar kesarjanaan itu hanyalah jaminan tentang kerajinan dan ketidakbodohan. Tapi dia tidak menentukan tentang watak dan kemampuan. Sepanjang apapun gelar kita, itu tandanya bahwa kita rajin dan tidak bodoh, sehingga dapatlah gelar sarjana. Tapi kalau watak dan kemampuan, wah itu nggak bisa. Jadi intinya bahwa yang namanya cendekiawan itu sangat-sangat tidak identik dengan gelar kesarjanaan. Dari sisi lain sebenarnya Indonesia ini sudah sangat banyak sejak dahulu kala itu ada cendekiawan di Indonesia ini, local wisdom masing-masing. Kalau misalnya di Sumatera Utara itu disebut datu, ada bomo kalau di Melayu, kalau di Jawa ada ki, ada empu. Mereka adalah para cendekiawan di bidangnya. Nah kalau sekarang kita orang yang menjadi panutan, pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita. Nah kalau sekarang inilah yang barangkali menjadi permasalahan kita semua. Sekali lagi saya tantang nih semua sahabat semua, kira-kira menurut kawan-kawan apakah masih ada yang namanya cendekiawan di Indonesia? Terakhir barangkali ingin saya mengutip salah satu cendekiawan yang menurut saya masih dan selalu menjadi cendekiawan di hati saya dan barangkali juga kita semua, yaitu Bung Hatta. Muhammad Hatta ini wakil presiden kita dulu, dan nama dia terpampang besar di kampus Universitas Bung Hatta Padang, alma mater tercinta saya, karena saya alumni Universitas Bung Hatta Padang.
Ini disampaikan oleh Bung Hatta pada pidato Hari Alumni Universitas Indonesia tanggal 11 Juni tahun 57. Jadi tahun 57 Bung Hatta sudah bicara semacam keraguan, semacam kebimbangan tentang cendekiawan ini di Indonesia. Maka dia menyampaikan dalam acara itu, saat ini banyak orang terpelajar yang tidak hanya dikalahkan. Banyak orang terpelajar yang tidak hanya dikalahkan, tetapi justru berasimilasi. Mereka telah disewa oleh orang yang berkuasa dan menjadi pengkhianat pada fungsi dan ilmu pengetahuannya. Wah, ini luar biasa Bung Hatta ini, tahun 57. Selanjutnya, apa kata Bung Hatta? Lihatlah betapa bersemangatnya kaum intelektual modern menyerahkan diri sepenuhnya kepada perjuangan politik. Saya berharap dan ingin sekali melihat kaum intelijensia Indonesia menunjukkan tanggung jawab moralnya terhadap usaha pembangunan negara dan masyarakatnya dengan berpedoman kepada cita-cita akan kebenaran yang menjadi ciri dan sifat kaum ilmuwan. Ini saya ambil dari buku Kaum Cendekiawan halaman 113 yang ditulis oleh Bung Hatta. Pada intinya, kalau bisa saya simpulkan menjadi satu baris apa yang disampaikan oleh Bung Hatta tadi, bahwa seorang cendekiawan itu adalah cinta kebenaran yang menjadi ciri dan sifatnya. Jadi kalau masih cinta akan kebenaran, maka dia masih bisa kita sebut. Tapi kalau kebenaran menjadi nomor 17, menjadi nomor 11, 1 sampai 10, uang, jabatan, maka no, bukan cendekiawan lagi namanya. Sahabat, saya pikir untuk satu sesi ini menjadi renungan bersama. Silahkan yang suka tidak suka, mau komen, mau apa, silahkan. Kita bisa diskusikan lain waktu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.